Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga senantiasa dalam kondisi yang baik ya. Oke, kali ini kita akan belajar ya di tema 9 subtema 1, yaitu tentang zat tunggal dan campuran. Nah, apakah itu zat tunggal dan campuran? Ya, nanti insya Allah akan kita bahas, itu kita kupas. Mudah-mudahan kita bisa semakin paham ya tentang materi ini. Baik, sebelumnya marilah kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahami ilmunya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik anak-anak, dalam kehidupan ini ya, kita meyakini bahwa semua benda yang ada di bumi dan langit adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Begitu banyak materi di sekitar kita ya, kita bisa sebutkan bahkan sampai 100.000, ada begitu banyak, baik benda kecil maupun benda besar, baik yang dekat maupun yang jauh ya. Nah, maka betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua makhluk-makhluknya ya, entah yang pernah kita lihat maupun yang belum pernah kita lihat, dan kita tidak akan mungkin mampu menghitung dan menjumlah semua apa yang Allah ciptakan gitu ya. Baik anak-anak ya, salah satu materi ya air yang saat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan sebagian besar 70% dari permukaan bumi kita adalah dalam bentuk air ya. Bahkan tubuh kita sendiri juga sebagian besar ya itu juga dalam bentuk zat cair. Maka begitu pentingnya air dalam kehidupan kita. Kemudian ya seperti besi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita manusia, itu juga merupakan materi atau benda dan seterusnya ya. Dan ada begitu banyak sekali materi yang ada di sekitar kita. Yuk kita amati ya. Benda apakah ini? Ya, air ya, air. Kalau ini apa? Betul sekali ya, ini adalah kopi bubuk ya, atau bubuk kopi yang masih alami original ya. Nah ini adalah, iya betul sekali ya, air kopi ya, kopi yang dicampur dengan air. Maka kalau kita melihat dari komposisinya, maka air itu adalah zat tunggal, iya kan? Ini hanya air saja, tidak ada campuran lain, maka ini air murni, air saja, sehingga kita sebut dengan zat tunggal. Kenapa zat tunggal ya? Karena hanya terdiri dari air saja. Kopi juga sama ya, dia hanya terdiri dari kopi saja ya, bubuk kopi. Penyusunnya adalah bubuk kopi, sehingga dia termasuk zat tunggal.
Nah, berbeda dengan air kopi, ya. Air kopi ini campuran antara air dan kopi, sehingga air kopi merupakan zat campuran. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami konsep awal kita ini. Nah, kita lanjutkan. Maka yang namanya materi itu, ya, materi dalam bahasan kita kali ini ya, adalah terdiri dari zat tunggal, ya, dan zat campuran. Jadi materi itu terdiri dari zat tunggal dan campuran, gitu ya. Nah, sederhananya seperti itu materi yang akan kita bahas. Nah, apa saja itu zat tunggal? Begitu sangat banyak sekali ya. Nah, kita awali dengan bahas tentang zat tunggal. Ya. Apa itu zat tunggal? Yaitu adalah zat yang terdiri atas materi sejenis, ya. Sejenis atau satu jenisnya. Jadi tidak campuran dari beberapa jenis, tapi hanya satu jenis atau sejenis. Contohnya adalah apa ini? Iya, betul sekali. Gula pasir. Gula pasir itu zat tunggal. Kenapa? Karena hanya terdiri dari gula saja, tidak ada campuran lainnya, ya. Kemudian apa ini? Ya, minyak. Minyak juga termasuk zat tunggal karena hanya terdiri dari minyak saja jenisnya. Kemudian ada yang tahu? Nah, ini adalah pasir, ya. Pasir juga termasuk zat tunggal karena hanya terdiri dari pasir saja. Kemudian kalian apa ini? Ya, mirip ya, sama-sama disusun seperti ini. Ini adalah garam, ya. Petani garam ketika mereka sedang memanen, maka mereka akan menyusunnya seperti ini agar mudah diangkut. Nah, garam itu juga termasuk zat tunggal. Apa zatnya? Ya, garam itu sendiri. Nah, itu jadi zat tunggal itu adalah zat yang terdiri atas satu macam jenis saja penyusunnya. Nanti kalian bisa menyebutkan apa saja zat tunggal yang ada di sekitar kita. Sangat banyak sekali ya, sangat banyak. Yang intinya adalah zat itu hanya disusun oleh satu macam jenis yang sama, begitu ya. Nah, ini apa? Ya, ini juga termasuk zat tunggal ketika memang kadarnya 24 karat. Iya, betul, ini adalah emas 24 karat, ya. Kalau dia 24 karat, maka dia zat tunggal. Tetapi kalau emas itu tidak 24 karat, ya berarti dia dicampur dengan logam lain. Berarti tidak zat tunggal lagi, ya. Tapi kalau yang betul-betul 24 karat, ya dia termasuk zat tunggal. Baik, sekarang kita akan bahas tentang campuran, ya. Karena tadi materi itu ada dua macam, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, apa itu campuran? Yaitu adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi kalau benda itu terdiri dari beberapa materi yang berbeda-beda atau terdiri dari beberapa zat tunggal yang berbeda-beda, maka itu kita katakan sebagai campuran, ya. Misalnya adalah ini, ya, teh. Zat tunggalnya apa? Ya, zat tunggalnya ada air, ya, itu zat tunggal. Kemudian juga tehnya itu sendiri. Nah, mungkin juga dicampur dengan gula. Nah, dia ada air, ada tehnya, ada gulanya, maka ini termasuk campuran, ya. Campuran. Kemudian, nah ini apa ini? Ini lagi viral, ya. Jamu, ya. Zat tunggalnya apa? Ya, minuman ini terdiri dari ada airnya sendiri, kemudian mungkin ini kunir, mungkin ini jahe dan seterusnya yang kemudian diaduk sehingga mungkin juga ditambah dengan gula, entah gula aren, entah gula Jawa atau gula pasir, maka ini menjadi minuman, dan minuman inilah termasuk, ya, materi campuran, ya, bukan zat tunggal tetapi campuran. Betul sekali. Nah, ini apa selanjutnya? Ya, ini adalah ya, semen yang dicampur dengan pasir, dicampur dengan air, mungkin juga sebagian juga dicampur dengan gamping, gitu ya. Ini juga termasuk materi campuran, ya, bukan zat tunggal. Dan ini, ya, kuningan, betul, ini uang logam, ya, uang logam 500 rupiah, ya. Ada juga yang 100 rupiah. Nah, ini termasuk benda campuran, ya. Kenapa? Karena kuningan itu tidak hanya terdiri dari satu zat saja, tetapi kuningan dibentuk oleh campuran antara tembaga dengan seng, ya. Tembaga dengan seng nanti menghasilkan kuningan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo kita percobaan, ya. Silakan nanti anak-anak siapkan bahan-bahan yang kita sebutkan ini nanti agar kita bisa lebih paham lagi dengan materi ini, ya.
Yang pertama silakan nanti siapkan air ya, siapkan air, bisa di botol, bisa di gelas, silahkan ya. Ambil aja air sumur kalian. Kemudian garam dapur, siapkan garam dapur ya. Kemudian juga gula pasir, insya Allah ada semua di rumah kita. Nah, kopi bubuk ya, yang kita minta nanti kopi bubuk, bukan kopi instan ya, tetapi kopi bubuk yang belum bercampur dengan gula. Jadi masih betul-betul hanya kopi. Dan juga yang bukan Nescafe ya, tetapi ya semacam kopi kapal api atau apa yang bubuk, yang nanti biasanya meninggalkan ampas gitu ya. Nah, ini yang kita pilih. Kemudian minyak goreng ya, bisa juga nanti sediakan juga tanah atau pasir, kalian ambil dari luar, kemudian kalian ambil nanti itu agar kita lebih lengkap lagi dalam percobaannya. Baik ya, silakan nanti siapkan barang-barang ini, dan kalian juga boleh menambah mungkin pewarna, mungkin apa begitu ya, biar kita lebih tahu apakah nanti bagaimana materi-materi ketika nanti kita campurkan ya. Yang jelas ini adalah benda atau zat tunggal semuanya ya, ini zat tunggal, dan nanti akan kita mix, akan kita campur. Baik, ayo kita lakukan percobaannya. Nah, nanti silakan sebelum percobaan anak-anak membuat tabel pengamatan ya. Ini adalah tabel pengamatan seperti ini ya. Kalian bisa pause, kemudian kalian buat tabelnya seperti ini ya, ada 4 kolom, nomor, kemudian percobaannya apa saja. Nah, ini nanti bisa kalian tambah. Yang pertama misalnya air campur gula diaduk, air campur garam diaduk, dan seterusnya ya. Kemudian air campur minyak diaduk, termasuk nanti juga bisa minyak campur dengan gula, minyak campur dengan garam. Nah, itu juga boleh ya. Silahkan kalian nanti selidiki ya, kalian eksperimen nanti hasilnya seperti apa. Nah, di kolom sebelah ya ada 2 kolom yang nanti kalian tinggal mencontreng saja ya, kalian contreng. Kolom pertama ya, tercampur sempurna. Nah, nanti kalian amati mana yang dia tercampur sempurna. Tercampur sempurna itu berarti dua zat tersebut atau beberapa zat itu ketika kalian aduk itu tercampur sempurna, sehingga kalian tidak bisa lagi melihat mana gulanya misalnya dan mana, artinya gulanya dan airnya. Jadi yang mana gula dan mana air nggak ada lagi ya, karena tercampur sempurna, larut ya. Nah, ketika larut maka dia, kalian contreng aja tercampur sempurna misalnya. Atau mungkin di beberapa percobaan kalian ini ada yang masih ada endapannya, sehingga kalian bisa melihat, oh ini airnya, ini bagian air, ini bagian zat tunggal lainnya. Nah, nanti silakan contreng tidak tercampur sempurna ya, dia tercampur tetapi tidak sempurna ya, dan seterusnya. Nah, silakan nanti kalian buat dulu tabel ini di kertas ya, sambil nanti siapkan alat-alat dan bahannya, dan kemudian kalian pause ya video ini, dan pause video ini, kalian lakukan percobaan ya. Kita hitung sampai 5, nanti kalian pause, kemudian kalian langsung persiapkan dan kalian lakukan percobaan-percobaan minimal 5 ini, boleh ditambah ya dengan beberapa campuran-campuran 2 zat atau beberapa zat tunggal ingin kalian selidiki. Baik, kita hitung ya, 1, 2, 3. Baik, mudah-mudahan ketika kalian mendengar suara ini ya, kalian sudah melakukan percobaannya ya. Bagaimana hasilnya anak-anak? Bagaimana tadi yang air campur gula diaduk, tercampur sempurna atau tidak? Nah, bagaimana air campur dan garam? Campurannya sempurna atau tidak sempurna? Nah, dan seterusnya ya. Silakan kalian contreng itu sesuai dengan pengamatan kalian. Mungkin lebih bagus selamanya mengaduk juga sama ya, biar nanti hasilnya juga pengamatannya sama hasilnya dengan waktu yang kalian lakukan itu. Nah, selanjutnya adalah ya, setelah kalian selesai melakukan percobaan, nah kita sekarang akan menyimpulkan ya. Kalau tadi zat tunggal itu adalah zat yang dia tadi hanya satu jenis saja, maka campuran itu ternyata ada yang tercampur dengan sempurna, ada yang tercampur dengan tidak sempurna, ya kan? Ada yang betul-betul larut, ada yang masih ada endapannya. Kalian masih bisa melihat material
lain selain air dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Atau ada bagian airnya, ada bagian minyaknya dan seterusnya ya, bagi kalian yang mencoba itu. Nah, berarti campuran itu ada yang sempurna ya. Campuran sempurna itu kita katakan sebagai campuran homogen ya, dan campuran yang tidak sempurna atau campuran heterogen ya. Nah, apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen? Campuran homogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna ya, atau bahasa kita larut sempurna, tidak ada bekasnya lagi. Misalnya gula, bekasnya nggak ada, kita tahu gulanya dari mana ya, kalau kita rasain dengan lidah kita, oh ada gulanya manis ya, tetapi kita nggak bisa melihat lagi di mana gula itu ya, dia tercampur merata di seluruh bagian air ya. Jadi zat penyusunnya itu partikelnya tercampur semuanya merata ya, penyusunnya merata. Kemudian zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi ya. Semisal kalian tadi mencampur antara air dengan dengan kopi. Nah, bisa nggak kalian membedakan air dan bagian kopinya ya? Ya, ternyata masih bisa ya. Berarti air kopi itu tidak termasuk campuran homogen ya, karena ampas kopinya itu masih kelihatan di bawah ya. Oh, masih ada, oh ini kopinya masih kelihatan. Apalagi kalau kita menggunakan air dingin ya, kopinya tidak tercampur dengan baik ya. Nah, beda lagi dengan ketika kalian mencampur air dengan apa? Dengan sirup atau dengan susu kental. Nah, sirup itu tercampur sempurna, maka dia termasuk campuran homogen gitu ya. Jadi itu yang pertama, campuran homogen itu ketika campurannya larut dengan sempurna ya. Contohnya adalah air gula. Iya enggak tadi? Iyalah, ya air garam. Ya, kalian harus mengudaknya sampai betul-betul tercampur ya. Karena air garam itu pada dasarnya memang bisa larut dengan sempurna. Dia termasuk campuran homogen sebenarnya ya. Walaupun keruh iya, berubah memang, tetapi garamnya tuh ketika kita mengaduk dengan baik maka dia akan betul-betul larut ya. Kemudian air sirup jelas ya. Udara ya homogen. Kenapa kita katakan udara itu campuran bukan zat tunggal? Karena udara itu sebenarnya ya terdiri banyak partikel-partikel atau zat tunggal lainnya gitu ya, campuran ya. Tetapi di udara kita ini dia tercampur dengan baik ya, sehingga kita tidak bisa membedakan ini bagian udara yang seperti apa dan seperti apa begitu. Perunggu, tahu perunggu ya? Ya, kalau kejuaraan ada emas, perak, perunggu. Nah, ternyata perunggu itu juga dikategorikan sebagai campuran. Jadi dia bukan zat tunggal ya. Ya, ini sebagai wawasan kita, dia ternyata juga termasuk zat campuran ya. Tapi dia homogen ya. Karena kita nggak bisa membedakan lagi. Nah, ngomong-ngomong, perunggu itu tersusun dari apa? Ada yang tahu? Ya, perunggu itu disusun atas ya tembaga dan timah ya. Jadi perunggu itu penyusunnya adalah tembaga dan timah. Tembaga dicampur timah dengan komposisi tertentu, maka terbetullah perunggu. Begitu ya. Kemudian kuningan. Ada yang tahu kuningan? Iya, misal di beberapa perabot rumah tangga kita ada yang terbuat dari kuningan, misalnya handle pintu atau kunci dan seterusnya itu terbuat dari kuningan, atau dari uang logam juga kuningan gitu ya. Nah, ternyata kuningan juga sama dengan perunggu, dia termasuk materi campuran bukan zat tunggal ya. Karena kuningan ini dibentuk dari beberapa zat tunggal ya. Apa penyusunnya? Penyusunnya adalah minimal yaitu tembaga dicampur dengan seng ya. Tembaga dan seng, maka terbentuklah kuningan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, itu adalah campuran homogen. Kemudian untuk campuran heterogen, yaitulah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna ya. Jadi dia tidak larut secara sempurna, kita masih bisa merasakan misalnya ya air campur dengan kopi, kita masih bisa merasakan ampasnya kopi. Nah, berarti dia tidak homogen ya, tidak merata campurannya itu. Atau coba kalian tadi sudah mengaduk air dengan minyak. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah seluruh ya air itu tercampur dengan baik dengan minyaknya, ataukah minyaknya ada di lapisan tertentu? Iya ya. Nah, betul, ternyata memang ketika minyak dicampur dengan air,
minyaknya tidak bisa tercampur dengan baik ya, minyaknya tetap akan menyendiri ya, dia ada di lapisan atas, minyak airnya ada di bawah, sehingga memang antara minyak dan air ketika dicampur maka menghasilkan campuran yang heterogen, dia tercampur tetapi heterogen, tidak bisa larut sebagaimana air dengan gula begitu ya. Nah seperti itu. Nah zat penyusunnya masih dapat dibedakan lagi, jadi kita masih bisa menemukan oh ini penyusunnya apa saja, oh ini air dan kopi misalnya tadi ya, air dan misalnya gandum, atau air dan pasir atau tanah, kita masih bisa melihat tanahnya dan pasirnya dan seterusnya. Jadi itu campuran heterogen ya. Apa contohnya anak-anak? Ya contohnya adalah air dengan kopi tadi yang sudah kalian lakukan percobaan, air dengan minyak gitu ya, air dengan pasir, dan masih banyak lagi tentunya. Baik, ini materi kita tentang zat tunggal dan campuran. Bagaimana? Sudah paham? Apa itu zat tunggal? Iya betul sekali, yaitu zat yang terdiri dari sejenis ya, penyusunnya terjadi sejenis saja, satu jenis zat penyusunnya yang sama ya. Sedangkan campuran dia terdiri dari beberapa penyusun yang berbeda jenisnya gitu ya. Nah sedangkan campuran sendiri nanti ada bagi menjadi dua lagi, yaitu adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang penyusunnya tercampur dengan sempurna ya, tidak bisa dibedakan lagi mana itu air, mana itu gula, mana itu air, mana itu garam, karena semua tercampur dengan rata ya. Sedangkan campuran heterogen yaitu adalah campuran yang penyusunnya masih dapat dibedakan ya, dia tidak larut dengan baik ya. Baik ya, seperti itu materi kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekian, selamat belajar. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.